Ini adalah penyerahan beras dari sumbangan dari kawan-kawan melalui MES. Nanti akan saya antar ke daerah Pucung. Yang bekerja keras inilah Dr. Mahbubi Ali, Masya Allah. Ini adalah sejumlah 50 kantong beras, 5 kg per kantong. Hari ini akan diserahkan kepada saudara-saudari kita TKI di daerah Pucung, sekitar 40 km dari tempat saya tinggal di Wangsa Maju. Beras-beras ini adalah hasil sumbangan dari masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur, umumnya di Kuala Lumpur, melalui Masyarakat Ekonomi Syariah Perwakilan Khusus Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Khairat Kuala Lumpur. Hari ini Ahad 5 April 2020. Hari ini adalah hari ke-19 dari lockdown Malaysia. Kembali saya turun ke jalan, tapi tidak untuk unjuk rasa atau demonstrasi, tidak juga untuk misi berbelanja, mengisi stok dapur. Kali ini saya mendapat tugas untuk menghantarkan beberapa kantong beras untuk TKI TKW kita yang terdampak dari lockdown Malaysia yang sudah 19 hari ini. Selama lockdown tidak ada kegiatan pekerjaan, kegiatan ekonomi praktis terhenti, maka mereka juga tidak ada income. Biasanya mereka adalah pekerja lepas dengan income harian. Oleh karena itu sebagian sudah mulai kehabisan bekal. Saya akan menyalurkan di mobil sekarang ada 50 kantong beras, masing-masing 5 kg, akan diberikan kepada saudara-saudari kita di daerah Pucung. Saya on the way ke daerah Pucung saat ini. Sudah 15 menit saya menyetir, mungkin sekitar 15 menit lagi saya akan sampai di tujuan. Menurut Waze demikian. Anda bisa lihat jalan raya ini adalah jalan tol, Plaza Tol Awan Besar juga sepi, lengang, dan terlihat tidak semua pintu tol dibuka karena memang tidak perlu. Hanya setengah barangkali yang dibuka. Saya di kiri saja. Di Pucung nanti sudah menanti relawan lain yang juga berdomisili di daerah Pucung dan punya koneksi banyak di sana, yang juga tahu tempat-tempat di mana tempat tinggal saudara-saudari kita yang memerlukan bantuan. Dan kami telah menerima juga daftar nama dari saudara-saudari kita itu. Paling tidak ada 70 keluarga saat ini yang memerlukan bantuan kita. Kita lihat nanti ada kemungkinan 50 kantong yang sudah saya bawa tadi ini tidak mencukupi, jadi mungkin kita akan menambah, membeli beberapa kantong beras lagi di Pucung. Nanti akan diarahkan oleh relawan kita di Pucung. Yang 50 kantong beras ini adalah tadi saya dapatkan dari Dr. Mahbubi Ali, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Perwakilan Malaysia, yang dibeli dari hasil sumbangan masyarakat Indonesia di Malaysia yang mempercayakan sumbangannya untuk diteruskan oleh masyarakat ekonomi syariah. Oke, mungkin itu dulu info dari saya. Nanti kita dekat area, kita akan on lagi. Kita sepertinya akan sampai dalam 3 menit. Kita sudah masuk ke Kampung Bersatu Pucung. 3 menit lagi sampai di
poin alamat yang di-share ke saya tadi oleh salah seorang relawan kita, Mas Awi. Di sana juga nanti akan saya dinanti oleh Officer Zainal dari Kepolisian Wilayah Puchong. Jadi rupanya mereka sudah menerima surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia bahwa akan ada kegiatan pembagian sumbangan sembako oleh komunitas Indonesia, dan minta bantuan kepada pihak keamanan Malaysia untuk bisa mensupport, mengamankan dan sebagainya. Dan yang penting tidak menangkap mereka apabila para relawan berkeliaran membawa beras seperti yang saya lakukan saat ini. Oke, saya belum pernah ke sini. Saya harus hati-hati mengikuti arahan Waze. Oke, masuk ke jalan yang lebih kecil di sini. Jalan sehala, maksudnya jalan satu arah. Oke, kita lihat. 800 meter lagi. Belok Kasuo. Ini sepertinya perkampungan tempat tinggal saudara-saudari kita. Mungkin mereka bekerja di sekitar sini, lalu menyewa rumah di kampung-kampung sekitar tempat kerja mereka. Oke, kita lihat. Sekitar 350 meter lagi saya mestinya sampai. Oke. 200 meter lagi. Belok Kasuo. 200 meter lagi belok kanan, bukan yang ini di depan. Permata 2 di sini. Rasanya saya harus ke Puchong Permata 3. Saya harus putar balik di depan. Rasanya ini adalah Puchong Permata 3. Belok Kasuo. Oke, saya putar balik di sini saja. Iya, ada tulisan di situ Pangsapuri Puchong Permata 3 Blok H. Saya akan coba parkir dulu, lalu akan saya telepon Mas Awi. Ya, Waze juga mengkonfirm kita sudah sampai di poin yang ditunjukkan. Saya cari tempat parkir dulu, berhenti, lalu akan telepon Mas Awi. Oke, ya di sini saja. Oke, kita parkir yang benar dulu. Alhamdulillah. Oke, kita off dulu ya. Oke, kami saat ini saya sudah bersama dengan Mas Awi, salah seorang. Saya. Oh ini rumahnya Mas. Oh ini rumah Mas Awi. Tuh, yang ada pokok kelapa tuh. Oke, masya Allah, lumayan tempatnya enak. Kampungnya. Kita menuju ke Kampung Tengah ya bersama Mas Awi, relawan kita. Di sana banyak saudara-saudari kita belum menerima bantuan sembako apapun. Jadi kita lihat nanti. Saat ini kita punya 50 kantong, tapi nanti kita lihat teknis pembagiannya bagaimana. Kita lihat juga keperluan di sana berapa. Ini adalah bantuan yang disalurkan oleh masyarakat Indonesia melalui MES, Masyarakat Ekonomi Syariah Perwakilan Khusus Kuala Lumpur, yang diketuai oleh Dr. Mahbubi Ali. Saja itu 2 orang yang masih buka. Lainnya semua sama nih dagangannya. Iya. Tapi tutup semua. Indonesia semua. Indonesia semua ya. Sampai ujung sana.
Oh, kedai runcit ini biasanya orang Aceh atau orang Jawa juga? Aceh, ada orang Jawa, ada orang Makassar, ada juga sini jauh-jauh orang seberang juga ada yang buka kedai. Iya. Masya Allah. Kita belok kiri nih ya. Nah, betul. Nah, selain buka kedai itu rata-rata pekerjaannya apa Mas Awi? Ya, di sini buka memang orang-orang, kalau bukan orang Madura tuh dia memang buka kedai semua. Buat macam besi, grill, buat tingkap, buat cermin. Ini semua orang Indonesia yang dekat sini itu semua buka sendiri. Iya. Jadi kuasa lah sini. Nah, sebagian besar mereka ada dokumen apa enggak tuh? Banyak yang dokumen, banyak yang IC. Banyak yang isi ya? Iya. Oh, banyak yang isi udah. Sini turun kiri nanti. Oke. Oh, berarti yang ilegal nggak begitu banyak lah ya? Enggak. Street nanti ke kanan. Tapi bagaimanapun mereka nggak bisa bekerja. Nggak bisa. Itu masalahnya. Halo. Ya aku kuntoran nih anu ya tolong. Kedai. Ini sudah mati teleponnya. Yang tungguin saya pun tak tahu di sebelah mana. Soalnya kalau saya Pak dari sebetulnya kalau seperti Pak Agung itu saya tahu semua sama saya kalau di kedutaan itu semua. Oke. Saya sering tolong orang sakit, orang meninggal. Iya. Ya orang bermasalah lah saya tolong ke kedutaan pun. Saya sering bising-bising ke sana. Iya. Makanya kan meskipun siapa yang mau nyalurkan tuh banyak yang menghubungin saya, termasuk saya menghubungi karena saya ditelepon terus sama orang. Iya. Di sini itu tanya inilah itu karena saya dekat dengan kedutaan ini. Kedutaan pun tak ada, belum ada. Macam mana saya cakap dari kemarin tuh saya salurkan cuma dari perorangan. Iya, terus betul. orang telepon semua. Itu masalahnya kita. Iya. Saya bilang ini bukan dari pemerintah, bukan dari siapa. Sudah tak cukup Pak. Iya. Saya bawa berapa terus. Iya. Susah lah orang banyak. Betul. Makanya sama saya dari kemarin tuh di kedutaan sekarang macam ada online disuruh ambil kemana saya bilang susah nanti diserang orang banyak kecewa nanti datang tak dapat. Iya. Kalau boleh ketuk pintu tuh lebih bagus soalnya yang tak dapat pun dia orang tak tengok. Betul. Kalau sudah datang tadi ke sekolah itu datang semua orang. Berasnya tak ada barang sana. Itu siapa yang mau bagi-bagi di situ? Tak tahu. Oh, ada kabar aja isu gitu. Isu. Saya di Telegram tadi semua di Telegram. Oh, saya cakap meskipun ada janganlah sampai bagi macam tuh. Iya. Karena orang yang sudah dapat pun mesti datang. Betul. Saya tak nak. Saya sudah rekod di sini yang sudah dapat dari ormas mana saya tak bagi. Saya cakap ini bantuan untuk semua orang. Kiri sini. Saya tak nak. Kalau yang sudah dapat tuh saya tak mau bagi. Pasal ini semua orang itu susah. Kalau yang sudah dapat insya Allah ada mengurangin beban. Saya cakap macam itu. Betul. Boleh. Betul. Kalau semua orang nanti dapat cakap kan banyak macam ni. Iya. Saya kan kemarin dapat dari ormas itu. Tak boleh. Saya bilang tak boleh. Iya. Kalau macam tu semua orang yang lebih depan dia lebih dapat. Iya. Betul. Mana dia? Kita harus pikirkan apa berhenti dulu atau gimana? Soalnya saya lupa kau dapat lah kalau orang tung yang kita ketahui di mah. Iya, kita harus pikirkan kalau bisa semerata mungkin. Iya, disitulah. Ya itu Pak, saya yang setiap hari itu WhatsApp kemana ke NU ke siapa saja masih kurang karena ya orang lah serang saya terus tanya terus. Betul. Pak, saya belum dapat. Saya bilang ini. Ya emang bantuan dari mana saya mau bagi? Saya tolong saja. Mungkin bisa jadi kena di sini. Memang di sini rumahnya. Kita tunggu aja dulu. Nangis perasaan ya Allah sampai saya tak kuat mikirin tuh orang yang tanya begini saya sampai pikir ya Allah apakah memang orang betul lah orang ini bakalan lapar saya macam itu saja pikiran tuh kenapa saya macam ini terus. Kasihan saya sama orang, saya tidak tegaan soalnya. Betul. Sudah. Ini adalah proses pembagian sembako untuk saudara-saudara kita
yang tinggal di kawasan Kampung Penyah, Kampung Tengah, Puchong. Ya. Jarak. Yang berpeci berbatik hijau itu adalah relawan kita, Mas Awi, yang tiap hari tanpa kenal lelah menghubungi komunitas-komunitas Indonesia di berbagai tempat, tidak hanya di daerah Puchong tetapi juga sampai ke arah Serdang, Damansara, hingga Semenyih. Nah, jadi saudara-saudara kita ini tinggal di daerah sini, di kampung-kampung di sekitar proyek-proyek di mana mereka bekerja. Untuk kawasan di sini, saudara-saudara kita ini semua rata-rata berkeluarga, jadi ada suami istri, jadi mereka bisa, insya Allah mereka bisa masak beras. Hari ini kita fokus memberi bantuan hanya beras saja, karena dana kita juga sangat terbatas, tidak mungkin kita berikan bahan lain seperti lauk pauk atau minyak goreng. Ya, ini masih kita coba bagi. Yang berbaju biru di ujung sana adalah Encik Zainal, sebenarnya dari kepolisian. Beliau ikut memantau. Menurutnya hanya perlu memastikan bahwa ketentuan-ketentuan penjarakan sosial atau social distancing dipatuhi, tidak membuat kerumunan yang tidak perlu. Bagi yang sudah mendapatkan bagian segera pulang. Itu dia tadi, Encik Zainal, tidak berpakai pakaian polisi tapi dia dari kepolisian. Ya, kita sudah pesankan tadi, setiap orang cuma dapat, setiap kakak hanya dapat satu. Insya Allah ini mereka mematuhi. Relawan kita Mas Awi ini sudah kenal dengan mereka, sering bertemu dalam kegiatan-kegiatan pengajian, tahlilan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu selama lockdown ini, di mana mereka tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali, cuma stay di rumah saja. Mudah-mudahan bisa membantu paling tidak untuk menjamin bahwa ada yang dimakan di rumah. Berhenti sebentar untuk membeli tambahan beras 20 kantong lagi, karena tadi sudah cukup, sudah habis. 20 ini akan kita letakkan di rumahnya Mas Awi untuk nanti diberikan kepada yang belum kebagian. Panjang Pak. Amin, insya Allah. Bisa ketemu lagi dengan cara gimana? Insya Allah. So, kita baru saja meninggalkan Nihao Minimarket. Kita membeli 20 kantong tambahan untuk saudara-saudari kita yang berada di kawasan Puchong ini. Nanti Mas Awi yang akan, kita kemana nih arahnya Mas? Lurus aja, pusing balik. Mas Awi yang akan membagi dengan teknis, kita serahkan Mas Awi yang lebih mengerti keadaan Medan. Kita dapat harga cukup bagus tadi untuk kantong beras 5 kg. Katanya per kantong 13 ringgit 50 sen, tapi akhirnya kita dikasih diskon jadi 13 ringgit saja, karena ini untuk sumbangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jadi om tante di Indonesia atau di Malaysia yang juga berminat menyumbang, kanan ya, terus ya, menyumbang untuk saudara-saudari kita di sini di Malaysia, silakan menyumbang melalui MES. Nanti nomor rekeningnya akan saya tambahkan ke dalam video ini di akhir video nanti.
dan bisa uangnya dikirimkan ke rekening tersebut dan akan kami salurkan ke saudara-saudara kita yang berada di Malaysia. Situasi mereka adalah mereka biasanya bekerja, namun adalah kebanyakan pekerja lepas atau pekerja di proyek-proyek konstruksi. Nah, masalahnya selama lockdown yang sudah 19 hari ini sama sekali tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan, dan mereka pun tidak ada income. Itu yang membuat mereka tidak punya bekal lagi. Untuk pulang ke Indonesia pun tidak memungkinkan karena lockdown, transportasi pun sangat-sangat terbatas. Kita sampai di rumah Mas Awi. Terus, iya, sana. Terus lagi Mas? Iya. Bukan ini tadi ya? Ini rumah saya yang dulu. Nanti turun di rumah. Oke. Oh, yang ini yang 6 ini kita bagi dulu. Tak payah, nanti di rumah saya yang sini yang baru. Oke. Soalnya kereta ada sini semua. Oh, begitu. Kanan ya? Iya, kanan. Jadi yang ini kita bagi kemana nih Mas? Nanti saya antar. Oke. Sekarang kita antar ke rumah Mas Awi, bukan? Betul. Ya, oke. Kasihan sudah motor sini kanan. Oke. Silakan. Saya cuma untuk plastiknya diambil aja semua Mas. Ya, jadi bisa untuk bagi-bagi nanti. Tolong dibantu Mas, masih banyak. Ada 20 kantong. Ini untuk nanti kalau ada yang perlu lagi. Ini yang lagi punya uang. Baru angkat deposit terus lockdown. 3.000. Satu pun tak dapat. Kawin lagi. Dua lagi. Oke. Cukup. Masuk dulu boleh. Tapi saya nggak bisa lama-lama. Saya cuma mau dulu. Oke, ini yang sudah kita beli tambahan 20 kantong. Nanti untuk kita serahkan Mas Awi untuk membagi-bagi ke saudara-saudari yang memerlukan. Kantong plastiknya juga sudah. Jazakallah. Ini adalah Mas Awi. Belok kaki dah. Saya baru saja meninggal. Sudah tuh. Oke, saya baru saja meninggalkan Kampung Bersatu Puchong. Tadi kita menitipkan beras tambahan 20 kantong per 5 kg untuk diteruskan oleh Mas Awi kepada saudara-saudara kita yang belum kebagian dari kegiatan pembagian hari ini. Untuk mereka yang berada di sekitar Puchong dan sekitarnya. Kemungkinan 20 itu tidak cukup, apa boleh buat, kemampuan kita terbatas saat ini. Jadi tadi kita juga sudah persilakan Mas Awi untuk membagi seadil dan sebaik mungkin. Barangkali dipecah-pecah ke satuan lebih kecil, mungkin 5 kg bisa dibagi 2 jadi 2,5 kilo untuk satu orang atau satu keluarga. Mudah-mudahan bisa membantu untuk sementara waktu. Yang jelas banyak sekali yang memerlukan bantuan kita. Banyak sekali saudara-saudari kita TKI, TKW yang bekerja lepas dengan income harian. Mereka tidak lagi bekerja sejak lockdown diberlakukan oleh pemerintah Malaysia, maka tidak ada income. Jadi kepada Bapak, Ibu, Om, Tante, Bro and Sis yang punya kelebihan rezeki dan berniat berbagi, bisa disalurkan melalui Masyarakat Ekonomi Syariah Perwakilan Khusus Malaysia. Saya insya Allah akan sisipkan detail rekening dan contact persons yang bisa dihubungi untuk bisa ditransfer ke rekening tersebut.
Ada 2 rekening, satu dalam ringgit untuk yang berada di Malaysia, dan apabila ada yang berminat mengirim dari Indonesia dengan rekening Indonesia, ada satu lagi rekening dalam rupiah di Bank Muamalat Indonesia. Belok kaki dah. Oke, sementara begitu dulu, off dulu. Mungkin nanti saya akan ada report lagi di jalan kalau ada hal-hal yang menarik. Oke, assalamualaikum. Saya saat ini dalam perjalanan pulang ke Wangsa Maju dari kawasan Puchong, dan Waze mengarahkan saya ke jalanan, ke kawasan-kawasan residensial sebenarnya, mengikuti jalur LRT. Agak lucu rasanya menerobos kawasan residensial yang banyak apartemen di kiri kanan, perumahan, tetapi tidak banyak orang berkeliaran. Banyak mobil tapi semua parkir di pinggir jalan maupun di lapangan-lapangan parkir. Jadi itulah suasana suasana lockdown di Malaysia. Kepatuhan warga sepertinya cukup tinggi. Saat ini LRT juga tidak jalan karena memang selama fase kedua ini hanya pagi jalan jam 6 sampai jam 10, lalu berhenti, kemudian nanti akan kembali beroperasi pukul 5 sore hingga pukul 10 malam untuk mengangkut para pekerja yang masih harus masuk kantor karena mungkin ada yang memang harus bekerja bagaimanapun untuk sektor-sektor tertentu. Saya berada di kawasan sekitar Bukit Jalil kalau saya tidak salah ini, ya, kawasan residensial seperti Anda bisa lihat, lengang sekali. Mestinya kalau di hari biasa ini ramai sekali pasti karena residensial, lalu juga di jalur perlintasan LRT, sehingga pastilah banyak komuter yang lalu lalang. Tapi tidak demikian halnya hari ini. Kita lihat sepi sekali. 800 meter lagi, belok kaki dah. Lengang, jalanan kosong. Oke, akhirnya Waze mengarahkan saya memasuki highway kembali. Setelah tadi diputar-putar di area-area residensial dari Puchong tadi, kita kembali memasuki highway atau jalan tol. Ini jalan tol apa ya? Oh, ini adalah Maju Expressway. Berarti nanti saya akan dilewatkan ke Jalan Tun Razak barangkali. Saya belum menemukan satupun roadblock hari ini, entah kenapa, padahal perjalanan saya cukup jauh, mungkin ada sekitar 60 km sudah saya lewati, tapi tidak satupun titik roadblock yang saya temui. Apakah karena Ahad Minggu tidak banyak roadblock yang diaktifkan atau bagaimana? Tapi bagaimanapun jalanan tetap sepi seperti Anda bisa lihat. Setelah hari ini cukup panjang, sebenarnya ini adalah perjalanan saya paling panjang selama lockdown. Dari kawasan Wangsa Maju tadi saya ke Puchong mengantarkan bantuan sembako atas nama Masyarakat Ekonomi Syariah Perwakilan Malaysia. Dari sana tadi berhasil membagi untuk 50 kepala keluarga, lalu tadi kita tambahkan lagi, membeli tambahan beberapa 20 kantong lagi di Puchong, karena masih ada beberapa yang di dalam list yang belum mendapatkan bagian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Cukup mengenaskan sebenarnya situasi kawan-kawan kita di situ, saudara-saudara kita di sana, karena mereka sama sekali tidak bekerja, berarti tidak ada income sama sekali. Yang berada di daerah Puchong itu kebanyakan dari Jawa Timur, saudara-saudara kita dari Madura, Jawa Timur.
statusnya bermacam-macam. Ada sebagian yang sudah memiliki IC atau identity card, jadi sudah legal, atau mungkin hanya permanent resident, tapi artinya legal. Tapi lebih banyak yang kosong, istilahnya kosong artinya adalah tidak memiliki dokumen yang sah. Mungkin mereka masuk menggunakan visa turis biasa, lalu tidak pulang-pulang, jadi status mereka adalah overstay. Kalau orang Malaysia mengatakan ini adalah pendatang haram, ya. Dan menurut pengakuan mereka cukup ketat pengawasan di sana. Mereka sama sekali tidak berani keluar, apalagi dengan status apa namanya kosong itu tadi. Tentu berisiko buat mereka, takut ditangkap lalu dimasukkan ke lock-up atau penjara, lalu dipulangkan ke tanah air, lalu di blacklist, tidak bisa masuk lagi ke Malaysia. Itu risikonya. Tante, bro and sis, saya sudah dekat rumah lagi setelah kembali dari Puchong. Tepatnya tadi kita membagi sembako untuk saudara-saudari kita di kampung tengah Puchong. Itu adalah kampung sederhana, bukan apartemen, bukan rumah susun, tetapi kampung biasa yang memang berada di belakang beberapa blok apartemen dan rumah susun. Kebanyakan mereka bekerja harian, bekerja lepas. Ada juga yang dapat gaji bulanan, tetapi gajinya dibayarkan sebulan setelah mereka bekerja. Jadi ketika ada perintah lockdown, mereka serta-merta berhenti bekerja karena proyek tidak boleh berjalan, dan kebanyakan dari mereka belum mendapatkan apa-apa dari majikan, sehingga tidak punya bekal lagi untuk makanan sehari-hari. Cukup menyulitkan. Tentu saat ini sebisa mungkin mereka saling membantu, karena biasanya mereka tinggal di rumah-rumah yang disewa bersamaan. Jadi misalnya ada satu rumah disewa 5, 10 bahkan sampai 15 orang, tergantung pada situasinya. Ada juga yang menyewa seperti rumah-rumah petak gitu ya, terutama yang sudah suami istri. Tadi banyak yang pasangan suami istri sebenarnya tinggal di sana. Jadi mereka biasanya menyewa rumah-rumah kecil, rumah petak, satu kamar dan satu kamar mandi misalnya, atau dapur kecil. Cukup banyak sebenarnya di sini. Kalau mereka suami istri di sini biasanya kedua-duanya bekerja. Mungkin suami bekerja di konstruksi, atau menjadi supir lori, supir truk, atau apa saja yang bisa dikerjakan. Sementara istrinya bekerja mungkin di rumah tangga, jadi pembantu rumah tangga, atau laundry, juru cuci, tukang cuci, atau juga bekerja di warung-warung makan, di dapur warung-warung makan, kedai mama dan sebagainya, yang semuanya adalah sektor informal sebenarnya, dan sangat terdampak oleh adanya lockdown karena COVID-19 ini. Saya memasuki area parking saya. Jadi karena kebanyakan mereka bekerja di UMKM atau SME, yang begitu diberlakukan lockdown, sebagian besar usaha mereka berhenti, dan karyawannya juga tidak bekerja. Dan karena UMKM, tentu mereka juga tidak punya kemampuan yang mencukupi untuk terus menggaji karyawannya, karena memang biasanya gaji diberikan harian atau mingguan paling banyak, tetapi dihitung per hari juga begitu ya. Jadi UMKM yang seperti ini, warung-warung, kedai makan, atau rumah tangga tentu juga tidak punya kemampuan yang cukup untuk menjamin kehidupan gaji karyawannya dalam jangka panjang. Jadi mereka juga harus memastikan bisnis berjalan, lalu gaji diberikan harian. Oke, itu saja laporan dari saya. Bisa dilihat bahwa di gedung parkir saya
tempat tinggal saya, mobil sebagian besar ada di tempat masing-masing. Jadi artinya penduduk di komplek kami juga cukup patuh. Memang tidak ada gunanya juga keluar karena tidak ada apa-apa juga di luar. Jadi sebagian besar tinggal di rumah. Oke, bro and sis, om dan tante, sekian dulu laporan saya. Semoga kita semua sehat walafiat. Semoga wabah corona ini segera berlalu dan kehidupan kita normal kembali. Oke, stay at home, stay healthy. Assalamualaikum.